مقام الرصد والعالم. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah. Terus kalau Fatah berdiri? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij. Qad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim melantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 23, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu mahraja huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Kayaknya saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad
riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab waqaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan juga alhamdulillah akhirnya kita semua berkumpul, bertatap muka, dan juga bersilaturahmi, dan nantinya insya Allah sambil bertolabul ilmi kembali, insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang dimana senantiasa menantikan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu kepada seluruh peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini bertepatan di hari Rabu 24 September 2020. Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Allah limpahkan keberkahan serta berikan kesehatan dan juga perlindungan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, kita bertemu kembali di Rabu malam untuk bertolabul ilmi. Insya Allah akan melanjutkan bedah tajwid di surah Al-A'la kembali Bapak Ibu. Ada yang masih ingat lanjutannya untuk di ayat berapa untuk hari ini? 9. Ya, di ayat 9 ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu mangga dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya, mushafnya juga, dan tentunya luruskan juga niatnya untuk mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu juga boleh juga share link untuk Zoom-nya. Berikan link ini kepada keluarganya, sahabatnya, orang terdekatnya untuk bisa bergabung bersama kami semua di sini. Kita bertolabul ilmi, kita bedah tajwid bersama untuk surah Al-A'la. Dan kemudian insya Allah untuk kajian pada malam hari ini akan dimulai dari pukul 20 sampai 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan supaya kelas ini dapat berjalan dengan tertib Bapak Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu dapat memperhatikan pada saat kelas ini sedang berlangsung, terutama pada saat asatidz kami menyampaikan materi, mohon kiranya untuk dapat menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya, terkecuali jika nanti ada interaksi, Bapak Ibu diperkenankan untuk mengaktifkan, namun jangan lupa untuk menonaktifkan kembali ya setelah itu. Kemudian nanti untuk pemaparan materi kurang lebih selama 45 menit ke depan, setelah pemaparan materi akan ada sesi untuk informasi-informasi dari tim Sobat Ngaji. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga ada sesi talaki jika waktunya sudah ataupun memungkinkan. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sepertinya Bapak Ibu di sini sudah siap dan semangat, begitu pula dengan asatidz kami sudah bergabung juga di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Agisa. Syukran. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah sudah bergabung Ustadz di sini dan sepertinya juga sudah siap Ustadz Ari di malam hari ini untuk melanjutkan materinya. Baik, untuk Ustadz Ari, Gisa persilakan. Baik, syukran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita testing suara dulu. Ini sepertinya agak delay ya, agak saya. Enggak, Delay ya? Ustaz. Atau enggak aman ya? Insya Allah aman ya Ustaz. Aman insya Allah Ustaz. Untuk sementara kita maksimalkan dulu seperti ini ya. Baik, alhamdulillah kita akan mulai pada malam hari ini seperti biasa memasuki ke bedah tajwid ya di hari Rabu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi masih memberikan kita kesempatan ya bisa bertemu kembali di forum Zoom ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan kemudahan kelancaran kepada ayah bunda untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan juga pemahaman ya dalam bertolabul ilmi pada malam hari ini insyaallah. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali. Tapi sebelum itu seperti biasa ayah bunda sekalian boleh untuk men-sharekan nama kota asal mana. Terus kira-kira pada malam hari ini ada yang baru bergabung sekali, ada tidak kira-kira ayah bunda? Boleh untuk di-on-kan mikrofonnya atau di kolom komentar boleh ya. Nah, Di muka. ya. Nah, di sini ada di Batam ya, banyak ya. Sharekan nama kota asal mana ya. Medan pun juga hadir, alhamdulillah. Jambi, masya Allah ya. Medan juga ada tuh 2 orang ya, 3 orang Medan, banyak juga ya di Medan nih, masya Allah. Syukran. Surabaya, Tangerang, Bone, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan tuh, masya Allah. Medan lagi ada tuh, masya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Ini insya Allah kesempatan juga buat ayah bunda sekalian untuk menyebarluaskan link yang sudah kami sediakan juga, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lainnya. Ayah bunda sekalian sharekan saja ke berbagai grup masing-masing, yang insya Allah mudah-mudahan ada yang ikut bergabung atau diajak juga oleh ayah bunda ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa pembahasan kita di Quran Surah Al-A'la masih ya di sini khusus bedah tajwid di juz 30, yang mana ya kita sudah sampai ke ayat 9 ya, ke ayat 9. Nanti insya Allah kita akan murojaah terlebih dahulu untuk ayatnya. Begitupun juga nanti ayah bunda sekalian bisa bertalaki juga ya. Mudah-mudahan dapat kesempatannya. Nah, seperti biasa kita akan coba memprioritaskan peserta-peserta yang belum pernah ikut gabung ya, belum pernah ikut bertalaki. Jadi nanti di kelas besar ini ada sesi tanya jawab juga, ada sesi bertalaki, ada bagian-bagian yang memang kita prioritaskan kepada peserta yang belum pernah gitu ya. Jadi bagi ayah bunda pun juga yang pernah ya, tidak usah khawatir juga. Insya Allah mudah-mudahan rizkinya juga nanti bisa mentalakikan di hadapan kita semua insya Allah ya. Dan juga tidak hanya itu, sebetulnya akan menjadi ilmu juga ya untuk Bapak Ibu yang mendengarkan seperti itu. Baik, seperti biasa kita akan memurojaah bersama-sama. Nah, untuk teknis murojaahnya
kita sama-sama saja. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh meng-on-kan mikrofonnya, akan tetapi dikondisikan juga ya. Kalau misalkan sudah on mikrofonnya, kita fokus ke bacaan. Ya, jadi saya satu kali baca, nanti Bapak Ibu mengikuti apa yang saya baca gitu ya. Setelah itu tidak usah ngulang-ngulang lagi, biar suaranya tetap konsisten gitu ya. Oke, seperti biasa saya satu kali, semua satu kali. Kita awali dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى. Oke, alhamdulillah. Baik, cukup ya untuk memurojaahnya. Insyaallah kita akan bahas di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat ke-10 insyaallah ya. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, untuk bedah tajwid khususnya bersama saya, kita akan coba tinjau dari nama istilah ya, nama istilah yang mengikat ilmu untuk cara membaca Al-Quran ya. Jadi nama-nama istilah yang sering kita dengar seperti mad tabi'i, mad badal, mad iwad ya, idgham bi gunnah, gunnah musyaddadah, itu sebetulnya suatu istilah yang menggambarkan bahwa menggambarkan cara baca gitu ya. Seperti idgham berarti caranya mengidghamkan. Ikhfa berarti menyamarkan suatu huruf ya. Terus ada juga istilah-istilah yang lainnya. Nah, di sini di ayat 10 kita akan cari gitu ya. Nanti ada ayat, ada huruf yang memang ada hukum ya, yang memang tidak diberikan nama istilah ya. Seperti misalkan di sini ada sayadzakka, di sini kan nggak ada ya. Tidak diberikan nama istilah. Tapi di sini pun juga sebetulnya ada penekanan yang perlu diperhatikan, adalah seperti berkaitan dengan cara baca tasydid ya. Gimana kalau misalkan kita menemukan huruf-huruf tasydid, terus
cara bacanya untuk memunculkan tasdid tersebut harus dengan naber, ya. Nah, itu salah satu cara baca, ya, an-naber. Nah, di sini salah satunya huruf dzal, gitu ya. Nah, huruf kaf. Jadi memang naber di sini sebetulnya tidak terlalu diharuskan berlebihan, ya. Nanti akan bisa ayah bunda rasakan, ya, cocok bukan kecocokan, ya, ketepatannya memang tidak berlebihan, tapi untuk menekankan bahwa huruf tersebut bertasydid harus ada nabernya, gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk peserta-peserta yang baru melatih atau peserta-peserta yang baru belajar, biasanya untuk memberikan naber ini ya dengan sentuhan agak berlebihan sedikit, gitu ya, biar bisa merasakan dulu bagaimana cara naber itu diucapkan, ya, seperti Al-Fatihah tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Ya, dhal. Ada juga yang membaca dhallin. Itu ya, terlalu menekan. Nah, itu memang sebetulnya berlebihan. Tapi untuk latihan boleh, biar nempel dulu. Nanti sesudah mentasydidkan dengan naber, maka nanti lambat laun ayah bunda melatih untuk mengurangi naber tersebut, ya. Baik, seperti biasa ayah bunda sekalian boleh di-mute-kan terlebih dahulu biar suaranya tidak bocor, ya. Monggo di-mute-kan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut, ya. Siap. Kita coba lihat di ayat 10. Kira-kira kalau diberikan nama istilah ada berapa, Pak Bu, di sini? 2. Apa saja? Idgham biguna dengan matobi. Idgham biguna itu pertemuan apa dan apa? Nun sukun bertemu dengan ya. Nah, kalau di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Kalau saya sebutkan huruf idgham itu ada berapa huruf idgham? 5. Disingkat dengan Yarmaluna. Gitu ya. Yarmaluna. Nah, sedangkan kumpulan idgham bi gunah yanmu. Ya. Ada yanmu. Nah, gitu ya. Kalau di di dalam Tuhfatul Atfal bahwa di sini ada yarmaluna, ada yanmu, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertemuan nun mati bertemu huruf ya. Nah, ini menarik, ya. Ada juga beberapa peserta mungkin di sini hadir, ya, beberapa peserta yang bertanya kepada saya, apakah idgham bi gunnah itu termasuk akmal atau nakis? Nah, ada tidak yang mendengar bahwa idgham bi gunnah itu termasuk nakis? Ada tidak, ayah bunda? Gitu ya. Tapi ada yang menyebutkan nakis, ya. Nah, perlu diperhatikan di sini. Jadi nanti terkait dengan istilah akmal, ada kamilah, ada nakisoh, ada ankos, gitu ya. Nah, kita akan coba ini murojaah sedikit di sini, Pak Bu. Afwan. Nah, ada akmal, kita tuliskan dulu biar jelas, ya. Nah, di sini ada yang pertama itu tingkatan paling tinggi adalah akmal, ya. Akmal, terus yang kedua kamilah, terus yang ketiga Nakisoh. Nakisoh, ya. Terus yang keempat Angkos. Ankos. Nah, itu ya. Kalau akmal itu paling. Nah, jadi ya, kita akan coba urutkan dulu. Nah, di sini ada paling sempurna. Terus kamilah? Sempurna. Kalau nakisoh? Kurang bisa tidak juga, ya, kurang. Kurang sempurna. Kalau ankos paling kurang.
S, nah gitu ya, paling kurang sempurna. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah ini sebetulnya bisa dipakai juga di di hukum idgham yang lainnya, seperti idgham mutamasilain, idgham mutaqoribain, idgham mutajinisain, idgham yang lainnya, idgham yang lainnya. Nah, nanti kita harus membedakan idgham yang berkaitan dengan tingkatan gunah, ada idgham yang berkaitan dengan kesempurnaan cara baca, gitu ya. Makanya contoh misalkan di sini ada kalimat misalkan ada ini nih ya. Nah, di sini ada abatum. Nah, ya. Di sini tasdid tanya. Nah, gini, ini dibacanya gimana? Abatum. Abadetum atau gimana nih? Dipantulkan tidak dalnya? Tidak. Tidak ya. Tapi digimanakan? Diidghamkan. Nah, pertanyaan yang pertama, di sini termasuk idgham apa Pak Bu? Mutama, mutaja, mutaqo. Oke, coba kita ini dulu ya. Kita urutkan. Ada idghamnya kita nggak usah ini ya. Nah, i saja di sini. Ada mutama, masih lain ya. Terus yang kedua ada idgham mutajanisain. Ketiga idgham mutaqo. Yang keempat mutabaidain itu. Nah, untuk di riwayat Hafiz tidak ada ya mutabaidain. Tapi hanya 3. Mutamasilain, mutajanisain, mutaqoribain. Ya, nanti di sini ada poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Ada mutamasilain, mutajanisain, mutaqoribain. Ya, kalau mutamasilain itu adalah 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Ya, berarti apa saja contoh? Lam, gitu ya. Lam. Yang satu sukun, yang satu tasdid ya. Nah gitu ya, lam sukun, yang satu tasdid. Dikarenakan idgham kan ya. Idgham itu nanti pasti berkaitan dengan tasdid. Terus kalau mutajanisain itu satu makhraj, beda sifat. Berarti yang mana? Contoh satu. Pertemuan apa? Ba sama ma. Tato atau apa namanya? Oke, ba sama mim. Yang ini aja, yang lebih mudah. A dan to, atau to dan ta misalkan, gitu ya. Nah, contoh 2 saja. Misalkan di sini ada ta sama sa. dan to, Za sama zo. ya. Terus dibalikin to dan ta, gitu aja dulu. Nah, berarti ini bertasdid ya. Ini bertasdid. Betul ya? Jadi afwan, sebentar. Rumusnya itu adalah gini nih. Data tada, terus afwan, gimana Bu? Lupa lagi saya rumusnya. Masih ingat gak rumusnya? Tadato gini afwan. Tadato ya. Berarti nanti ada tada, data gitu ya. Betul tidak? Saya lupa lagi nih. Rumusnya dirumus ya. Nah. Tato. Ya, dibolak-balikan ya. Oke, nantilah kita cek lagi ya. Ini dikhawatirkan salah urutannya. Yang seingat saya saja di sini nih. Ini kita hapus ya. Ada da dan juga ta. Nah, gini aja, Pak Bu. Nah, ini udah sesuai ya, udah sesuai. Satu makhraj beda sifat ya. Da sama ta satu makhraj, cuman beda sifat. Kalau dal
dan juga ta ya. Ujung lidah sama. Terus to dan ta pun juga satu makhraj tapi beda sifat. Nah, ini mutajenisain berarti. Ya, nanti kita cek rumusnya, saya mendadak lupa ya. Nanti kita cek lagi. Terus berikutnya kalau mutaqorib, korib itu berarti dekat, huruf yang berdekatan kira-kira huruf apa? Di sini ada koka dan lam dan ro. Nah, gitu ya. Nah, berarti yang abatum yang mana nih abatum? Mutajanisain. Tadi ada yang mutakoribain. Kalau koribain itu korib ya, dekat. Jadi berdekatan. Koka dekat tuh. Laro pun juga dekat ya. Nah, sedangkan di sini ada kalimat abatum. Berarti di sini termasuk idgham mutajanisain. Nah, kira-kira idgham mutajanisainnya akmal, kamilah, nakiso atau ankos? Ada yang tidak? Kamilah. Coba. Sempurna susu. Siap. Sekarang saya bacakan ya. Bacaannya yang mana nih, Pak Bu? Yang pertama, coba detail didengarkan dengan teliti ya. Saya baca seperti ini. Abadtum. Nah, kira-kira dalnya terasa tidak? Ada tidak bunyi dalnya? Coba perhatikan. Abadtum. Ada tuh. Ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan ketidaksempurnaan. Ya, ketidaksempurnaan. Nah, itu berarti nanti masuknya ke idgham yang masuknya ke nakis. Nah, sedangkan mutajanisain itu masuknya ke akmal, sempurna. Nah, idgham yang sempurna itu menghilangkan huruf dal. Menghilangkan bunyinya huruf yang sebelumnya, huruf sukun yang sebelumnya. Berarti gimana cara bacanya? Langsung aja ke huruf ta. Begitu. Itulah yang berkaitan dengan kesempurnaan akmal. Nah, berarti kan istilah ini kan bisa dipakai, ya. Bahkan di idgham itu bisa dipakai. Contoh yang lainnya di sini ada termasuk ayat gharib juga ya. Di sini misalkan kalimatnya basalta. Nah, ini ya. Ada to di sini ya. Ada sin, terus to dan ta. Nah, itu ya. Nah, di sini lihat huruf to dan huruf ta satu makhraj, beda sifat. Masuknya kemana nih? Mutama, mutaja, mutako. Mutaja kan? Nah, siap, perhatikan mutajanisain. Nah, ternyata di dalam pengucapan pertemuan huruf to dan huruf ta itu tidak tidak dibaca akmal, tapi dibaca nakis. Ya, nakis. Makanya nanti ada idgham nakis. Idgham nakis itu nanti kaitannya dengan mutajanisain. Makanya bagaimana caranya membaca idgham nakis? Berarti tidak sempurna. Maksudnya huruf kalau yang ini kan dalnya dihilangkan, betul-betul hilang ya. Bunyi dalnya tidak ada. Ya, sifat dalnya tidak muncul. Nah, kalau yang ini sifat huruf sukun yang sebelumnya harus muncul, Pak Bu. Makanya tidak basatta tapi basalta. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini bukan akmal tapi nakis. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan yang ini Ibu Bapak sekalian, ada juga yang memahami bahwa ini termasuk idgham nakis. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang berkaitan dengan gunnah berarti masuknya ke tingkatan dengungan. Tingkatan gunnah berarti ini. Kalau yang ini tingkatan kesempurnaan. Ya, tingkatan kesempurnaan idgham. Nah, sebetulnya bisa dikaitkan juga sama, cuman dipisahkan. Kalau yang akan saya bahas itu adalah tingkatan gunnah. Nah, ini harus beda ya. Tingkatan gunnah.
Nah, tingkatan gunah itu ada gunah akmal, gunah kamilah, gunah naqisoh, gunah anqos. Kalau gunah akmal itu nanti ada mim bertasdid, nun bertasdid, termasuk idgham bigunah, ya. Ya bertasdid, waw bertasdid yang sebelumnya nun mati atau tanwin. Itu ya. Nah, ini hanya contoh saja, nun mati atau tanwin. Nah, dikarenakan apa? Kalau ditempelkan dengan nakisoh, dengan nakis, nah kesempurnaan dengungan di nakis huruf apa saja? Mim, sukun, dan nun sukun. Nah, gitu ya. Seperti misalkan an'amta. Nah, ya, ada an, ada am, ta, gitu ya. An, am. Nah, kan ada sukun ya, ada nun sukun, ada mim sukun. An'amta. Nah, ini dengungan. Coba ayah bunda sekali membaca an'amta itu dengan menutup hidung. Coba kita kita praktekkan ya. Dengan menutup hidung kita. Ya. An'amta. Gini nih, ya. An'amta. Oh, kan susah ya? An'amta. Ada tidak dengungannya? Ada tidak mendengungnya, ada tidak dengungannya? Ada. Karena masuk ke rongga hidung. Nah, ya, dikarenakan masuk ke hidung, ya, ke rongga hidung, maka itu termasuk gunah. Nah, gunahnya nakis. Gunahnya tidak sempurna, gitu ya. Maka kalau idgham biguna ditempatkan di sini gimana kira-kira? Berarti mayya. Gitu doang berarti kan ya? Mayya. Berarti sama dengan pengucapan mim dan ya bertasdid. Kayak gitu ya. Mayya, berarti kan gitu. Padahal di sini man ya, misalkan gitu ya. Nah, ini memang harus beda dikarenakan yang kita bahas adalah tingkatan gunnah. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sekarang bisa paham meskipun agak rumit ya. Pasti yang baru belajar pemula pasti agak bingung gitu. Bila nakisoh anqos ya. Ya, tapi tetap ini hanya tambahan saja ya. Tetap kita akan ngebahas satu istilah yaitu idgham biguna. Berarti idgham biguna itu tetap di posisi kesempurnaan gunahnya di akmal. Tetap di akmal, Pak Bu ya. Makanya harus sempurna. Sayadzakkaru man yakhsha gitu ya. Idgham, diidghamkan dulu. Berarti cara idghamnya gimana? Memasuki ke hurufnya langsung mai. Itu idgham bi gunnah disertai dengungan. Maka ditahan ya. Saya dzakkaru mai. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian tentunya harus dimasukkan ke hidung. Ya, harus kita rasakan. Mai. Ya, apa sampai memasuki ke rongga hidung. Ya, jangan sampai mai itu mad, hati-hati. Tapi mai masuk ke hidung. Ya. Oke, siap. Ya, yakhsha. Sya-nya berarti apa, Pak Bu? Sya-nya mad tabi'i atau mad asli ya. Mad asli itu mad tabi'i ya. Nanti insya Allah kita pun juga akan bahas mad tabi'i. Berikutnya kita lanjutkan ya, belum ke cara baca ya, kita bahas atau bedah dulu. Berikutnya Pak Bu, di ayat 11 ada nama istilah apa saja nih yang bisa kita terapkan? Gunnah musyaddadah. Ya, gunnah musyaddadah. Atau ada yang ada yang memberikan nama istilah yang lain gunnah saja. Ada gunnah asliyah gitu ya. Gitu ya, gunanya gunah beneran gitu kan ya. Nah, itu pokoknya yang lebih dominan adalah gunnah musyaddadah karena tidak semua huruf yang bertasdid berdengung. Itu catatannya ya. Tidak semua huruf yang bertasdid berdengung melainkan nun dan mim bertasdid ya. Berikutnya Pak Bu, apa saja di sini ada lagi? Lam Komariah. Alif lam komariah. Sudah tahu ceritanya alif lam komariah, Pak Bu? Sudah. Alif lam komariah. Komariahnya yang mananya? Yang mana komariahnya?
Lamnya. Lam. Lamnya atau hamzanya? Hamzah. 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 Kita lihat, kita murojaah dulu Pak Bu. Kita murojaah dulu di tahsin, ya. Komariah, kita lihat huruf komariah apa saja, ya. Di sini sudah komplit ada, kita lihat komariah. Nah, ini nih. Nah, kita lihat. Kita di sini lihat. Nah, ini Pak Bu, ya. Nah, di sini saja. Nah, huruf komariah. Apakah ada hamzah di sini? Ada nih. Tuh, ya. Berarti huruf komariahnya adalah hamzah. Nah, gitu ya. Betul. Jadi nanti ukurannya adalah Bapak Ibu sekalian, yang disebut komariah itu adalah susunan dari 14 huruf komariah. Ya, ada 14 huruf komariah, ada 14 huruf syamsiah. Jadi dibagi dua. Nah, ini termasuk kenapa disebut komariah? Karena huruf hamzah itu termasuk bagian dari susunan komariah, gitu ya. Nah, kenapa ada disebut alif lam komariah? Nah, di situ ada alif lam. Sebetulnya secara cara baca itu idhar, makanya idhar komariah, itu ya, namanya idhar komariah atau alif lam komariah juga bisa, karena yang sering kita dengar alif lam komariah ya daripada idhar komariah. Nah, sedangkan kita lihat di sini, ketika cara baca lamnya dibaca tidak Pak Bu, lam sukunnya dibaca kan? Nah, dibaca lam sukunnya. Ya. Wa yatajannabuhal. Nah, jelas ya. Nah, lamnya jelas, buhal gitu. Nah, kalau syamsiah nanti kita lihat di atas ada tidak syamsiah. Nah, seperti walla, meskipun lam gitu ya. Lam termasuk nanti syamsiah hurufnya gitu ya. Oke, kita fokus ke sini dulu. Komariah ya, alif lam komariah atau idhar komariah. Ashqa. Nah, di sini ko-nya mad tabi'i. Nah, ini kita murojaah Pak Bu. Kenapa al-ashqa di sini fathahnya fathah biasa ya, fathahnya biasa nih bertemu dengan alif bengkok, sedangkan yang di sini ya alif maksurah atau alif bengkok boleh ya. Nah, sedangkan di ayat 10 ini fathah berdiri nih. Kira-kira ada fungsi tertentu tidak? Masih ingat fungsinya? Fungsi dobetnya? Dobet itu tanda baca ya. Tanda baca. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat fathah berdiri bertemu dengan alif maksurah atau alif bengkok ini, saya bisa menentukan bahwa di depannya bukan alif lam. Ya, di ayat 11-nya bukan alif lam. Gitu ya. Kita lihat. Tuh ya, betul ya? Bukan alif lam. Sedangkan, nah kita zoom dulu di sini. Sedangkan ketika fathahnya biasa bukan berdiri, bertemu dengan alif bengkok, saya pastikan di depannya pasti ada alif lam atau ini apa namanya hamzah wasol. Ya, survei membuktikan, kita lihat. Nah, tuh ya, otomatis nih. Jadi sebetulnya nanti cara bacanya ketika diwasolkan otomatis ini tidak akan terbaca, gitu Pak Bu ya. Ini tidak akan terbaca. Al-ashqalladzi. Sedangkan kalau misalkan di akhir ayat ini fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok, maka otomatis ketika dibaca pun juga apa? Dibaca dua harokat. Mayyakhsha wa yatajanna buhal ashqa, gitu ya. Siap. Sekarang satu lagi Pak Bu, kita coba 3 ayat untuk malam hari ini ya. Oke, berikan nama istilah. Di ayat 12 apa saja? Alif lam syamsiyah. Dhi-nya mad. Lanna. Lan dulu. Syamsiyah. Guna. Dada. Tiflam komariah. Kola. Ya. Asli. Siap, cukup Ayah Bunda, ini lumayan agak rame ya. Oke, siap. Izinkan saya menjelaskan. Boleh Bapak Ibu sekalian menyimak dulu ya.
Boleh memute-kan, boleh menyimak dulu. Siap. Yang pertama di sini adalah alif lam syamsiah. Karena huruf huruf lam di sini termasuk syamsiah. The-nya dibaca 2 harokat, mad tabi'i. Yaslan di sini ini termasuk syamsiah karena kalau ditinjau dari tanda itu tasdid ya. Kalau ada tasdid berarti syamsiah atau idgham syamsiah. Terus nun bertasdidnya guna musyaddadah. Terus bertemu dengan alif lam yang ada sukunnya berarti qamariyah ya. Baknya kol apa ini? Kubro atau sugro? Oh ya, tengah-tengah nih. Kubro itu nanti posisinya akhir ya, akhir. Nah, baru ro mad tabi'i. Sip. Oke, alhamdulillah. Cukup kita memberikan nama-nama istilahnya. Sekarang kita bahas ya berkaitan dengan cara baca. Oke, kita akan coba percepat sedikit ya. Baik, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu sekalian adalah, nah ini yang sering terjadi, ini kita hapus aja nggak apa-apa ya, sudah kita berikan nama istilah. Nah, kita perhatikan di sini huruf dzal. Huruf dzal. Ingat, huruf dzal itu adalah ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Nah, ujung ya. Dan ini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini ya dari segi makhraj ya, dari segi makhrajnya tadi sebagaimana saya perhatikan. Nah, jadi ujung ya, ingat. Ini terkadang suka salah pengucapan ya. Salah nempel. Biasanya di sini nih, hati-hati ya. Nah, jangan di sini tapi ujung banget. Nah, di sini ya. Di ujung lidah di sini tempelkan dengan ujung 2 gigi sari atas. Nah, berarti kalau misalkan kita gambarkan di sini nih. Ya. Ujung nih. Nah, ujung. Bukan ini. Ya. Kalau misalkan ujung lidah kita nempel ke sini huruf apa kira-kira? Huruf apa Pak Bu? Kalau nempel ke sini nih. Nah, ta, da, to, gitu kan ya? Kalau nempel ke sini. Nah, sedangkan yang ini kita kalau misalkan ujung lidah, nah ya, ujung banget nih, ujung lidah menempel ke sini huruf apa saja? Ya, kita coba perhatikan, Pak Bu. Nah, ini termasuk nih ya. Jadi nanti huruf yang ujung lidah menempel ke ujung gigi sari atas itu tadi apa? Disebutkan lagi? Harus sama, Pak Bu, harus sama. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Nah, diperhatikan nih. Oke, boleh disimak dulu Pak Bu. Nah, ya bunyinya dari mulai sa gitu ya. Terus berikutnya huruf apa lagi? Hurufnya za. Ya, terus lagi wo. Cuman bedanya adalah mendebal. Wo. Nah, ini agak delay nggak apa-apa ya. Yang penting bunyinya perhatikan. Oke, siap. Kita coba praktekkan. Dan huruf dzal itu syiddah atau rokhwah atau tawasud? Pak Bu. Syiddah. Ini. Rokhwah ya. Rokhwah karena harus kita alirkan bunyinya seperti ini. Boleh disimak dulu ya. Oke, disimak Pak Bu biar bunyinya terasa. Sayadza. Nah, ini saya bagian-bagian yang penting diperhatikan ya. Karena untuk sa dan huruf ya itu insya Allah semuanya bisa ya. Terus berikutnya setelah sayadza. Nah, ini sering terjadi bunyi tasdid ini seperti ini. Sayadzakaruma. Sayadzakaruma. Hati-hati ini. Harus ditasdidkan. Sayadzakaruma. Ya, sayadzakaru. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin semuanya boleh kerjasamanya dimute-kan dulu. Boleh saya bahas ya, biar yang lainnya bisa mendengar ini ya, biar tidak ini. Boleh sambil mempraktekkan tapi dimute-kan terlebih dulu. Oke, siap, perhatikan ya. Sayadzaka. Nah, ini sering terjadinya gini.
Sayadzakaru ma. Ha ya, kafnya tidak ditasdidkan, padahal harus ditasdidkan. Sayadzakaru ya, sayadzakaru itu yang pertama. Terus berikutnya, ingat nun mati bertemu huruf ya idghamkan dulu. Bi gunnah disertai dengungan. Mai dan harus sempurna ya. Enggak gini. Maya, enggak jelas tuh. Harus maya. Ya-nya itu sifatnya itu kerasa, ya. Mayyahsya. Terus berikutnya, di sini huruf kho pun juga termasuk rohwa, harus kita alirkan bunyinya. Terus huruf sya di sini tafashi. Ya, maka bunyinya sya. Ingat, bukan dibantu dengan memonyokkan dua bibir, tapi biasa aja. Sya. Sya. Gitu ya, tidak memonyokkan dua bibir. Biasa saja, ya. Nah, cuman bunyinya tafashi, menyebar di dalam mulut, ya. Baik, izin saya praktekkan. Sayadzakkaru man yakhsha. Oke, itu yang pertama ya. Ayat berikutnya, ayat 11. Oke, ayat 11 di sini. Kita perhatikan. Di sini yang perlu diperhatikan gunnah musyaddadah. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tergesa-gesa dalam membaca gunnah musyaddadah. Tahan terlebih dahulu ya. Ukurannya adalah 2 harokat gunnah. Ingat, 2 harokat gunnah. Kalau kita membicarakan 2 harokat gunnah, itu setara dengan 4 harokat mad. Ya harus beda ya. Jangan 2 harokat mad. Kalau 2 harokat mad sama dengan bismillahi. Berarti wa yatajannabuha. Nah, berarti gitu. Kalau misalkan 2 harokat mad. Maka di sini saya sebutkan 2 harokat gunnah. Ya. Ukuran 2 harokat gunnah sama dengan 4 harokat mad. Gitu ya. Berarti 4 harokat mad itu 4 ketukan. Ya, makanya kalau diketuk saya wayatajannabuhal ya, kalau diketuk 1 2 3 4 wayatajannabuha gitu ya. Nah, kalau diketuk memang enaknya itu dengan 3 ketukannya, bukan 4 ketukannya. Kalau 4 ketukan nanti ngukurnya adalah 4 huruf hijaiyah. Ya, tapi sebetulnya karena kita terbiasa ya, Bapak Ibu sekalian terbiasa dengan ketika bertalaki bersama guru itu tentunya tidak membahas ketukan, tapi ketepatan ya. Maka kalau misalkan Bapak Ibu membaca kurang dengungan, saya akan coba koreksi dengungannya tambah Pak Bu gitu ya. Kalau misalkan dengungannya terlalu lama, wayatajannabuhal, nah itu terlalu lama, kerasa ya, maka harus dikurangi gitu. Itu untuk talaki seperti itu di mana-mana ya, berbagai guru. Nah, mungkin di sini di Sobat Ngaji saja kita sambil membedah tajwidnya juga sama ya. Ya, jadi bacaannya wayatajanna. Nah, kurang lebih dengungannya segitu ya. Kalau misalkan diketuk biasanya kalau di metode yang kita terapkan dengan ketukan itu 3 ketukan. Wayatajan gitu ya. Wayatajan itu ya dengan 3 ketukan. Nun bertasydid ya. Huruf ta seperti biasa memang ada 2 versi. Ada yang membaca wayata ya, lebih hamsnya itu benar-benar tidak hanya disukun, tapi ketika diucapkan pun juga bunyinya ta gitu ya. Tapi memang ada beberapa versi seperti itu. Nah, cuman kalau yang saya praktekkan biasa saja wayata ya, biasa tipis saja. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian di huruf H, yang perlu diperhatikan di huruf H di sini sering terjadi H-nya tidak jelas, makanya diperjelas dengan ha. Wa yatajannabuhal ya gitu ya. Terus lam, kita lanjutkan lebih cepat. Lam di sini ingat Pak Bu, huruf lam itu menempelnya pinggir lidah ya, sisi lidah. Nah, kita perhatikan. Yang dinamakan sisi lidah ini, Pak Bu. Nah, ini yang dinamakan sisi lidah. Ya, sisi lidah dari sini sampai ke sini. Ini sisi lidah ya. Ini dari sini sampai ke sini. Jangan sampai ke sini nih ya. Ini huruf dot nantinya ya. Ini di sini aja nih, ujung-ujung saja. Ujung lidah, sisi lidah ya, di sini sampai sini
ditempelkan ke mana, Pak Bu? Ditempelkan ke, nah, di sini, ditempelkan ke gusi gigi seri atas. Bukan ujung gigi seri atas, hati-hati ya. Kalau ujung gigi seri atas gini berarti, ya. La, la, la. Nah, gitu berarti ya. Ini apa namanya, ujung sampai sisinya. La, la. Dan yang kedua, tidak hanya ujung dan sisi, Pak Bu. Tidak hanya ujung dan sisi, tapi ini nih. Nah, ini apa ya? Nah, di sini nih. Nah, ini pun juga nempel. Nih, segini nih, Pak Bu. Dari sini sisi lidah sampai ke sini, ini pun juga nempel. Ya. Maka kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, Pak Bu, ya. Saya gambarkan ini lidah nih ya. Fon, ini kelihatan nggak? Nah, ini lidah nih. Jadi, tidak hanya di sisi lidah, tapi ininya juga nempel. Atasnya ya. Atasnya nempel. Makanya tidak gini. La, tapi la, la, gitu ya. Maka bunyinya beda nih. Contoh, ya. Kita perhatikan ayatnya tadi. Wa yatajannabuhal. Nah, kan beda ya. Berbeda dengan wa yatajannabuhal. Buhal. Beda tidak, Pak Bu? Ya. Buhal dan buhal. Buhal, bukan tebal ini, ya, tapi menempelnya sisi lidah, ya, dari sisi lidah bagian kanan sampai kiri, gitu ya, menempel ke langit-langit atau ujung gusi gigi seri atas, ya. Wa yatajannabuhal ashqa, ya, ashqa. Hati-hati huruf qaf juga nih. Huruf qaf sering terjadi tertukar makronya dengan kaf menjadi ko. Nah, hati-hati ya. Ko. Kira-kira huruf kaf di mana posisinya, Pak Bu? Kita lihat. Pangkal lidahnya kita lihat ya. Nah, langit-langitnya yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Kof. Yang mana nih? Yang ini? Ini yang lunak, ini yang lunak, ini yang keras. Yang lunak. Nah, betul ya. Lunak nih. Yang menempelnya mana? Yang menempelnya lidah yang mana nih, Pak Bu? Yang ini atau yang ini? Yang pertama. Ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, perhatikan di sini. Afwan, kita geser-geser dulu. Nah, ini nih. Kalau Ibu Bapak sekarang lihat ya, lidah, nah saya perdekat, mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini nih. Apa namanya? Ujung lidah kita itu ada yang apa ya? Kasar gitu ya, bukan kasar. Pangkal gitu. Ini ya. Ya, pangkal lidah itu kalau kita sentuh ya dengan jari kita itu bisa kerasa. Jadi enggak lembut ya di sini nih. Nah, yang di sini tempelkan ke langit-langit yang lunak. Nah, ini. Itu qaf. Ya. Bahkan itu menyentuh ini nih. Menyentuh apa ini namanya? Glotis. Langit. Bukan. Epiglotis itu di tenggorokan. Ini apa yang ya biasanya kalau ibu-ibu menyebutkannya ini bisa ya, atau apa kalau di sini di zona itu lak-lak gitu ya, lak-lakan gitu. Lak-lak ya yang ngegantung. Nah, nempel ke sini, Pak Bu. Ko ya. Ashqo harus kerasa. Kalau misalkan bunyinya ashqo. Nah, ini yang nempelnya adalah ke sini, Pak Bu. Kaf. Gitu ya, bisa kerasa ya. Meskipun ini memang perlu latihan, Pak Bu ya, perlu latihan. Siap. Saya praktekkan, izin. Wa yatajannabuhal ashqa. Ya, ashqa. Tidak ashqa. Terus yang terakhir, Pak Bu, perlu saya ingatkan kembali, mad tabi'i di akhir hati-hati jangan menambah hamzah. Ya, contoh ashqa. Nah, hati-hati ya, tapi ashqa ya tanpa ada yang nabrak, gitu ya. Sip, berikutnya kita lanjutkan, Pak Bu, biar hemat waktunya. Berikutnya, di sini lam sudah kita pelajari juga tadi, alladzi ujung lidah menempel ke ujung dua gigi seri atas. Nah, ini huruf shad nih yang perlu ini ya, perlu dilatih. Jangan huruf shad itu sebetulnya sama dengan huruf sin. Bedanya adalah huruf shad tebal, huruf sin tipis, gitu ya. Huruf shad isti'la, huruf sin apa, Pak Bu?
Istighfar. Kalau huruf sod, kalau huruf sin, kalau huruf kalau huruf sod isti'la tebal, kalau huruf sin istifal. Istifal atau tipis, tarkik. Nah, coba perhatikan. Kalau saya baca seperti ini. Alladzi yaslan huruf sod atau sin? Sin. Yes. Ya bisa ini ya, bisa kerasa ya berarti ya. Saya ulangi. Alladzi yaslan naro, berarti sin sod. Sin ya. Kalau misalkan kita tebalkan pangkal lidah mengangkat, nah pangkal lidah itu yang mana? Saya perlihatkan lagi. Pangkal lidah itu yang tadi, yang bagian pangkal ini nih. Nah ini pangkal lidah nih Pak Bu. Ya. Kita zoom. Nah, ini pangkal lidah nempel ke langit-langit. Nah, di sini nih, langit-langit ya. Makanya ditebalkan. Alladzi yas gitu ya. Apalagi ketika sukun itu memang sekilas ya, mengangkatnya sekilas karena sukun. Alladzi yaslan akan beda ya. Yas itu beda. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Oke, sudah. Boleh di-mute-kan kembali. Nah, guna musyaddadah seperti biasa kita ambil 3 ketukan atau senilai 2 harokat guna. Alladzi yaslan narul kubra. Sama roll ya, lam jelas ya. Terus berikutnya terakhir kube jelas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute-kan dulu biar suaranya gak muncul ya, gak ini. Nah, oke, syukron. Terima kasih untuk kerjasamanya. Siap, jelas ya. Di sini kita perhatikan kube huruf ba sukun ketika mantul itu sebetulnya ringan Pak Bu. Ya, seperti kalau misalkan saya tulis jadi Latin gitu kan ya. Nah, seperti ini nih. Bapak Ibu ketika mengucapkan kubero seperti kubero gitu ya. Kubero. O-nya 2 berarti di sini 2 harokat. Kubero. Ah gitu aja. Ya, tidak kubro. Akan beda ya. Kubro. Ada tidak yang berat-berat gitu? Ada ya. Kubero tapi kubero ringan aja. Maka saya baca insyaallah alladzi yaslan narul kubra. Jelas ya. Saya ulangi. Alladzi yaslan narul kubra. Nah, gitu ya. Siap. Izin Bapak Ibu sekalian saya praktekkan di ayat 10, 11 dan 12 ya. Siap. Kita coba hilangkan dulu nih. Siap. Saya praktekkan ya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra. Nah, gitu ya. Baik, siap. Alhamdulillah 3 ayat. Insya Allah nanti setelah sesi yang akan disampaikan juga oleh Agesa ya, ada beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Dan tidak hanya itu, sambil saya rehat sebentar ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian silakan untuk simak terlebih dahulu. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini. Monggo Agesa Afwan. Baik, syukran, jazakallahu khairan untuk Ustaz Ari. Masya Allah, bagaimana Bapak Ibu untuk materinya pada malam hari ini? Luar biasa ya. Dapat 3 ayat berarti ya. Ada yang masih bingung Bapak Ibu dengan materinya? Ya. Oke, kalau ada yang masih bingung boleh disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan ada juga sesi tanya jawab. Nah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu malam hari ini tadi sempat di absen ya. Ada beberapa yang baru bergabung pada malam hari ini. Nah, karena ada beberapa yang baru bergabung malam hari ini, Gesa mohon izin untuk menginfokan beberapa hal ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya untuk share screen-nya?
Sudah. Sudah ya, aman ya. Baik, Sudah. izin Sudah, sebentar. Ustaz. Afwan, sebentar ada sedikit kendala teknis, Bapak Ibu. Baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa program Tahsin Sobat Ngaji untuk kelas akbar ini tidak hanya dilakukan ataupun diadakan di hari Rabu malam saja Bapak Ibu. Tetapi kami juga mengadakan Tahsin Akbar ataupun kajian rutin yang dimana dilakukan di setiap hari Rabu malam seperti malam hari ini, Bada Isya, kemudian nanti pun ada di hari Ahad, ada tahsin ilmi dan amali yang dimana dilakukan juga di pukul 20 sampai 21:30 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa set remindernya ya untuk terus bergabung di hari Rabu dan juga Ahad malam setiap pukul 20 sampai 21:30 waktu Indonesia Barat. Nah, spesial di bulan September Bapak Ibu, alhamdulillah kami pun kajian rutinnya tidak hanya 2 hari saja, Rabu dan Ahad, tetapi juga sudah ada program tambahan di mana diadakan di hari Kamis, Bapak Ibu, di Kamis malam pukul 18.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Jadi ba'da maghrib akan ada maghrib mengaji, yang dimana akan ada tahsin surah Al-Kahfi. Jadi tidak hanya membaca surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai akhir, tetapi juga nanti akan ada bedah tajudnya juga untuk surah Al-Kahfinya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk set remindernya juga di setiap hari Kamis malam ya, jadi malam Jumat untuk bergabung di pukul 18.30 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya 30 menit saja kita akan tahsin surah Al-Kahfi ya. Jangan lupa di-set ya remindernya Bapak Ibu ya. Dan sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, Gesa beberapa waktu ke belakang sempat bergabung ke suatu acara yang dimana di sana pertemuan secara offline dengan banyak dengan salah satu komunitas yang dimana isinya adalah Bapak Ibu yang dari segi usia mungkin sudah tidak muda. Nah, tetapi di situ bisa dilihat Bapak Ibu ada kegiatan yang namanya salah satunya adalah MTQ ataupun lomba musabaqah tilawatil Quran ya, yang diikuti oleh beberapa ibu-ibu yang dari segi usia mungkin sudah tidak muda, tetapi bisa dilihat semangatnya yang luar biasa untuk mengikuti acara tersebut. Nah, begitupun di sini, Gesa sangat yakin Bapak Ibu juga di sini mungkin ada yang sudah berumur Bapak Ibu dan semangatnya juga tetap masih muda, tetap luar biasa dan ingin mengikuti kelas tahsinnya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, selain ada kelas tahsin akbar yang dimana kelas tahsin akbar ini gratis, bisa diikuti oleh siapapun dengan kuota yang sampai ratusan orang. Nah, kami pun menyediakan untuk Bapak Ibu yang semangatnya luar biasa untuk semangat belajarnya, kami memiliki beberapa program yang sifatnya private Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin di sini ada yang masih ingin memperbaiki lagi bacaan huruf-huruf hijaiyahnya. Kami pun menyediakan untuk kelas Iqra, jadi benar-benar belajar Iqra dari awal ya, belajar dari nol, benar-benar mengenal huruf hijaiyah gitu ya, dari huruf A sampai dengan huruf terakhirnya tentunya ya, Hamzah ya. Oke. Nah, untuk selain kelas Iqra, kami pun juga menyediakan untuk Bapak Ibu ya, untuk modulnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, untuk mengenal huruf-huruf Iqra-nya, yang mungkin sebelumnya ada beberapa peserta yang sudah mengikuti kelas Tikror. Nah, untuk saat ini nama kelasnya menjadi kelas Iqra ya. Nah, selanjutnya kami pun menyediakan untuk Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kami pun sudah menyediakan juga kelas tahsin dan tajwid ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri, yang dimana nanti dari segi modulnya pun Bapak Ibu akan belajar mengenai diawali dengan mat 2 harakat, mat 4 sampai 5 harakat dan sebagainya ya. Ini untuk modulnya cukup banyak untuk kelas tahsin dan tajwidnya. Nah, nanti setelah mempelajari kelas tahsin dan tajwid ini, Bapak Ibu pun akan dilanjutkan dengan kelas-kelas lainnya. Nah, misalnya Bapak Ibu juga ingin mengikuti kelas talaki ya. Misalnya Bapak Ibu ingin dites bacaannya apakah sudah sesuai, sudah benar, sudah sesuai dengan kaidah dengan hukum tajwid yang berlaku. Nah, nanti bisa ditalakikan kepada asatidz kami. Nah, selain itu, bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari untuk lagam ataupun nada dalam membaca Al-Quran, Bapak Ibu bisa bergabung di kelas Maqamat. Nah, untuk kelasnya ini, Bapak Ibu,
dilakukan 1 pekan 1 kali pertemuan ya. Jadi selama 1 bulan nanti akan ada 4 pertemuan. Jadi nanti Bapak Ibu boleh registrasi, boleh daftar ke admin kami. Kemudian nanti setiap registrasi Bapak Ibu berkesempatan untuk dapat mengikuti 4 kali pertemuan kelas tahsin private-nya ya. Nah, untuk periode bulan September ini, Bapak Ibu, ada kelas yang sedang dibuka. Nah, kelas yang dibukanya ada kelas tahsin tajwid yang dimana kemarin sudah dimulai di hari Selasa, ya. Di hari Selasa sore, untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai 17.30, dan juga ada Jumat siang khusus akhwat dari pukul 13 sampai 14.30. Dan juga untuk Kamis sorenya, Bapak Ibu, jika ada yang ingin mengikuti kelas Tikror, ya bisa juga untuk yang khusus akhwat di sini dari jam 4 sore sampai jam 17.30. Nah, gimana kalau misalnya Bapak Ibu ternyata dari segi jadwal yang kami sampaikan ataupun kami tawarkan belum ada jadwal yang cocok nih. Nah, Bapak Ibu boleh daftarkan dulu saja, nanti akan masuk ke waiting list, dan nanti jika sudah ada beberapa nama peserta yang cocok dengan jadwal tersebut, nanti akan kami bukakan kelasnya untuk Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu boleh langsung di screenshot saja atau nanti bisa dicek di kolom chatnya Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan diri dan memilih kelas apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, sekali lagi pertemuannya dalam 1 bulan itu ataupun 1 kali registrasi untuk 4 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu di setiap pekannya 1 hari ataupun 1 pekan 1 kali pertemuan. Nah, nanti totalnya akan ada 4 pertemuan di setiap periodenya, dan pembelajaran ini akan dilakukan via Zoom juga. Dan Bapak Ibu, jika mungkin ada satu waktu yang terlewat ataupun telat bergabungnya untuk kelas tahsinnya, jangan khawatir, kami pun akan mengirimkan untuk rekamannya tentunya ya. Dan mungkin di sini juga ada yang bertanya, Kang Gesa, gimana nih cara daftarnya? Langsung saja, langsung chat ke admin dengan nomor berikut ya. Boleh di capture dulu untuk layarnya ya, untuk mendaftarkan diri di kelas privat tahsinnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin juga ada yang bertanya nih, Kang Gesa, berapa sih untuk mendaftarnya? Nah, Bapak Ibu, di sini kami tidak mematok harga ataupun ada biaya pendaftaran tertentu. Ya, untuk kelas tahsin ini tidak ada biaya pendaftaran tertentu. Jadi, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa, Kang, saya memiliki rezeki berlebih nih. Boleh, mangga disampaikan sebesar rasa syukur. Ataupun Kang, saya merasa mungkin untuk saat ini masih lagi banyak kebutuhan gitu ya. Mungkin lagi banyak pengeluaran. Kang, saya ingin ikut tahsin, boleh, tapi dengan biaya sekian. Nah, boleh, mangga. Nanti Bapak Ibu boleh infak ataupun boleh sampaikan sebesar rasa syukur. Jadi tidak ada patokannya Bapak Ibu ya. Dan untuk infak ataupun biaya tersebut nantinya akan digunakan untuk proses ataupun untuk operasional dari kelas tahsin ini sendiri. Dan yang dimana untuk bulan September ini, alhamdulillah bulan September ini kami sedang membangun juga untuk beberapa studio, yang dimana nanti studionya akan digunakan untuk para asatidz kami untuk bisa mengajar Bapak Ibu semua. Jadi mohon doa dan restu juga Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin juga memiliki rezeki berlebih dan ingin berdonasi juga boleh, dipersilakan. Nanti boleh chat juga ke admin kami untuk menanyakan hal-hal tersebut seperti itu. Baik. Jika ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya. Nanti kita buka sesi tanya jawab untuk berikutnya seperti itu. Gimana nih, ada yang mau bergabung kelas tahsinnya Bapak Ibu ataupun ada yang sudah bergabung kelas tahsinnya? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Baik. Yang belum bergabung kami tunggu ya Bapak Ibu ya untuk bisa bergabung di kelas tahsin private-nya. Karena apa? Karena kalau di kelas tahsin akbar seperti ini mungkin ada Bapak Ibu ada yang malu nih mau tanya, mungkin agak segan karena terlalu ramai di kelasnya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, langsung aja daftar ke admin kami untuk bisa mengikuti kelas privat tahsin bersama Sobat Ngaji. Seperti itu. Masya Allah, di sini juga sudah ada Ibu Eli, sudah Ustadz, sudah bergabung, Masya Allah Ibu. Nah, untuk Ibu Ani Mulyani nanti mungkin bisa dibantu oleh admin kami ya untuk informasi lebih lanjut mengenai privat tahsin ataupun untuk donasi yang program-program dari Sobat Ngaji. Seperti itu. Baik Ustadz Ari, apakah bisa dilanjutkan kembali? Oke, baik, insya Allah Agesa. Ya, barangkali nanti bisa sesi tanya jawab juga dulu, boleh. Baik, kalau begitu langsung saja masuk ke sesi tanya jawab Ustadz Ari ya.
Baik, untuk saat ini kita akan buka beberapa pertanyaan saja, Bapak Ibu. Sesuai dengan urutan di sini ya, yang sudah raise hand. Pertama, untuk atas nama Andika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mau bertanya? Oke. Baik, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian boleh? Ya. Mungkin ya. Mungkin selanjutnya saja, Ustadz. Kita panggil atas nama Zafira Nur Aisyah. Monggo. Assalamualaikum Ustaz, ini nama keponakan. Oke, silakan. Ustaz, ini Fatir Ustaz. Oh iya, Kak Fatir, monggo Kak Fatir. Kak Fatir, silakan Kak Fatir. Iya. Izin bentar lagi saya mau tanya Ustaz. Oke. Boleh bertanya dulu, nanti kita sesi talaki kita ini sambung ya. Ustaz, kalau di dalam Al-Quran banyak yang nun wirkoyah itu asal mula nur wirkoyah itu dari mana ya? Asal mulanya. Kenapa termasuk huruf nun wirkoyah terbanyak di dalam surat? Contohnya di dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Muzammil, sama surat kalau nggak salah surat Al-Kahfi juga. Itu asal mulanya kayak gimana ya? Nun wirkoyah. Oke, siap. Syukran, alhamdulillah. Oke, syukran, Kak Fatir. Nah, jadi sebetulnya nun wikoyah itu sebetulnya adanya di dalam bahasa Arab sebetulnya ya. Nun wikoyah itu adanya di dalam bahasa Arab. Istilah wikoyah gitu ya. Jadi wikoyah di sini berkaitan dengan memudahkan untuk cara baca gitu ya. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab bukan memudahkan cara baca. Ya salah satunya memudahkan cara baca, tapi memudahkan juga untuk memunculkan suatu kalimat lah gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas nun wikoyah di sini berkaitan dengan tajwid ya. Jadi kalau kata guru saya, kalau membicarakan nun wikoyah di dalam kaidah tajwid, maka bisa disebut nun wikoyah versi tajwid gitu ya. Nah, nun wikoyah ini atau bisa disebut berbagai ini ya. Ada yang menyebutkan wikoyah gitu ya. Afwan. Wikoyah. Terus yang kedua ada lagi Pak Bu yang sering mendengar nun wikoyah, terus nun apa lagi? Iwad. Ya, terus ada lagi Nun wasol, Ustaz. nun tanwin, Nun wasol. nun wasol. Nah, ini nih. Ini ya. Ada nun wikoyah, nun iwad, nun tanwin, nun wasol gitu ya. Nah, ini sebetulnya istilah-istilah yang memang bisa dipakai juga ya. Nah, berarti kalau berkaitan dengan wikoyah, iwad, tanwin, wasol, ini berarti semuanya sebetulnya mah bergabung nih ya, bergabung. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kaitan dengan nun tanwin. Ya, nun tanwin. Jadi contoh misalkan di sini ada huruf ini kita biar lebih mudah ya. Ada huruf atau misalkan tadi di surah apa? Request satu saja di Quran surah Al-Qiyamah misalkan ya. Afwan, kita lihat dulu. Quran surah biar mudah Al-Qiyamah saja ya biar cepat. Nah, ini. Al-Qiyamah di ayat 12 ya. Ada di sini ada yauma idzin ya, yauma idzin. Kita lihat di sini. Nah, sebetulnya kalau di mushaf Madinah itu tidak ada nun sukunnya. Kalau di mushaf Madinah ya. Bukan nun sukun, ya itu, nun tanwinnya nggak muncul gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita masukkan dulu ya, sebentar Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada yauma idzin. Sebetulnya ini awalnya gini nih. Ya, ini awalnya saya coba hapus ya. Nah, awal mulanya seperti ini, Kak Fatir. Nah, tanwin. Tanwin itu di sini ya.
Nah, posisi tanwin itu di atasnya harokat. Harokat kasroh, fathah ataupun dhammah ya. Nah, nun wikoyah ini berasal dari tanwin. Jadi tanwin itu sebetulnya nun sukun. Nah, ketika kita mengucapkan yauma idzin, nah kan? Apa ada dzi dan an, kan gitu ya. Yauma idzin. Kalau di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah gini bentuknya nih. Gak ada nun kecilnya, tapi adanya tanwin. Apa boleh dicek nanti ya, atau saya cek di sini biar lebih langsung ya. Kita cek masih Quran surah Al-Qiyamah sama Al-Qiyamah. Sebentar. Nah, kita lihat di sini. Ya. Al-Qiyamah ayat tuh ya, ayat 12 lihat. Ada tidak nun kecilnya? Ila rabbika yauma idzin dan al mustaqarru. Nah gitu ya. Ada apa, Bu? Ayat 12 ya. Ayat 12 ada. Kita pindah lagi kepada yang tadi. Nah, di sini. Berarti bentuk di mushaf Al-Qur'an Madinah bentuknya gini. Ada tanwin dan al-mustaqarru. Nah, sedangkan di mushaf Al-Qur'an Indonesia itu ada nun kecilnya. Nah, nun kecilnya itu berasal dari tanwin. Maka angkat tanwinnya menjadi nun kecil. Ya, angkat tanwinnya menjadi nun kecil. Nah, gini. Afwan ya. Kehapus. Berarti gini. Nah, gini nih, Pak Bu. Nah, gini ya. Berarti ada nun kecilnya. Nah, sebetulnya ini belum dipastikan berharokat kasroh awalnya, tetap sukun. Ini awalnya sukun ya. Awalnya gini nih. Awalnya sukun. Berarti yauma idzin, gitu ya. Nah, karena nun sukun bertemu dengan lam sukun itu sulit untuk dibaca, yauma idzin susah kan? Ya. Maka memerlukan solusi. Makanya ada di dalam kaidah bahasa Arab litakholusi minil tiqo isakina ini. Untuk melepaskan diri dari bertemunya dua sukun. Afwan, ya. Bertemu dengan dua sukun. Caranya gimana? Dikasrohkan nun tanwinnya. Berarti ini adalah nun tanwin. Jadi nun wikoyah ini berasal dari nun tanwin. Itu Kak Fatir ya. Jadi nun wikoyah ini berasal dari tanwin bertemu dengan hamzah wasol yang memang tidak bisa dibaca ketika ditanwinkan. Maka tanwin tersebut solusinya adalah diberikan harokat kasroh. Tanwinnya mana? Ini nun ya. Kalau misalkan dihilangkan lagi tanwinnya, ya dihilangkan lagi seperti ini, dihapus, maka nanti yang muncul adalah fathah tanwin. Kasroh tanwinnya. Nah gitu. Ya, kalau misalkan nunnya kita hapus seperti yang tadi gini. Nah, jadi muncul lagi tanwin. Jadi nun wikoyah, nun iwad, nun wasol, nun tanwin itu nun kecil tersebut berasal dari itu ya, berasal dari tanwin. Itu barangkali ya untuk Kak Fatir ya. Baik, beberapa informasi dulu nih Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sambil saya mengirimkan di sini juga ya. Ini sebetulnya ada videonya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pun juga tadi berkaitan dengan penyampaian yang Agesa sampaikan ya. Kita insya Allah mohon doanya sedang membuat studio juga di atas ya. Ada 5 studio yang sudah beres, bahkan ada lahan untuk menerima tamu juga. Nanti kalau misalkan ayah bunda berkunjung ke kantor kami pun juga sekarang insya Allah meskipun memang agak ke tingkat naik ke lantai 3 ya, tapi insya Allah di situ bisa kita manfaatkan untuk tempat bersilaturahmi. Sebelah Terus yang mana? kedua, Sebelah Cibiru mana ya, Cibiru. kantornya? Di depan UPI banget ya, di depan UPI banget. Nanti insya Allah ini sebetulnya videonya ada ya, cuman belum saya perbaiki, maksudnya belum di finishing ya, dikarenakan biar lebih enak lah ya dilihatnya nanti, biar semuanya pas full finishing nanti bisa dimasukkan. Nah, di sini dikarenakan belum full finishing, insya Allah sepertinya 2 hari lagi ya saya, 2 harian lagi lah sepertinya bisa beres ya. Sebelum bundaran berarti nah, kalau dari luar kota. Kalau dari, ya betul, kalau dari Arah timur, keluar, ya betul. Kalau di keluar tol berarti sebelum ya, Cibiru UPI Cibiru gitu ya. Nah, itu insya Allah kita akan
membuat yang insya Allah sebetulnya fungsional ya, bisa dipakai kebermanfaatan yang lainnya. Jadi ini salah satu ikhtiar kami juga untuk senantiasa mengembangkan bisnis juga ya, bisnis seperti halnya kita kan buku ya, buku, terus kita pun juga bisa memanfaatkannya untuk merekrut asatid yang bisa apa namanya ber apa namanya membedah juga bukunya, terus insya Allah mudah-mudahan bermanfaat juga untuk yang lainnya ya, mau itu live streaming, terus untuk ngajarin di Zoom juga ya, terus kita pun juga mau mengadakan live streaming pembelajaran di live TikTok juga ya, pokoknya banyak nanti fungsional ya, bisa juga bermanfaat untuk apa namanya untuk teman-teman yang bikin konten gitu ya. Pokoknya apa tempat itu kita akan gunakan sebermanfaat mungkin ya, tidak hanya apa namanya dipakai untuk mengajarkan Bapak Ibu sekalian menjadi studio Zoom-nya, tapi untuk live streamingnya pun juga, terus untuk kebermanfaatan yang lainnya seperti live streaming untuk membedah bukunya dan juga menjual bukunya gitu ya. Nah, jadi insya Allah semua alokasi yang akan dimanfaatkan di studio itu akan kita salurkan kepada guru-guru Al-Quran dan termasuk kepada sekolah-sekolah tahfiz yang sudah kami salurkan juga gitu ya. Nah, ini kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian, kemarin kan kita sudah ngebahas tentang buku Iqra ya, yang buku apa namanya buku anak itu. Sebetulnya ini kita sudah merumuskan, jadi bukan hanya buku anak, tapi buku media untuk mengajarkan anak. Nah, kita sudah mulai mencetaknya. Nah, ini baru dummy ya, dan insya Allah ini sudah kita apa namanya sempurnakan, Bapak Ibu sekalian ini ya. Jadi insya Allah sudah sesuai requestan ya, requestan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan saya pindahkan dulu kameranya ke sini. Nah ya, insya Allah ini sudah kita kita susunkan, terus di dalamnya pun juga insya Allah sudah kami koreksi juga ya Bapak Ibu sekalian. Kameranya seperti enak ini. Nah ini ya. Nah ini ya. Jadi komik plus ada pembelajarannya juga di sini nih, Tikror ya. Ada barcode yang insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa scan dan bisa belajar di sini. Ini untuk media anak juga ya. Dan di sini sebetulnya ada bonusnya ya. Ada bonusnya Bapak Ibu sekalian di sini 8 animasi dan penjelasan. Jadi dalam satu buku itu 28 ya, karena hurufnya itu 28 ya, tapi kita bagi dua, jadi semua huruf ini jadi 2 buku ya, ada jilid 1, jilid 2. Nah, ini kabar gembiranya Agesa pun juga sepertinya nggak tahu nih ya. Jadi rencananya gini, kita akan menghususkan kepada jamaah yang ikut kelas besar di sini yang hadir ya. Semuanya hadir di sini. Insya Allah kita akan sebetulnya kalau saya itu biasanya kalau ngejual ke jamaah itu agak kurang agak gimana gitu ya. Jadi sebetulnya di sini sepertinya kita itu sifatnya nggak akan ngejual sih Agesa ya. Ini kita bisa jadi memberi nih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebetulnya harga yang kita ambil sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu sekalian, kita akan satu bukunya itu 99.000. Akan tetapi sepertinya untuk di jamaah sobat ngaji kita akan khususkan sebesar rasa syukur gitu ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan harganya 99.000 bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melebihi harga itu, misalkan untuk membagikan kepada ayah bunda yang misalkan kekurangan dari dana ingin mendapatkan buku ini, masih bisa. Insya Allah kita saling rangkul ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 99.000 pun juga monggo ya. Pokoknya infak sebesar rasa syukur itu rencananya ya. Insya Allah ini Oktober kita launching Agesa ya untuk buku Iqra ini ya. Ada jilid 1, ada jilid 2, dan insya Allah ini gambarnya sudah komplit ya, banyak bonus-bonusnya full color ya, full color yang insya Allah sudah diperlihatkan waktu lalu ya. Nah ini nih, nah ini ya. Jadi sangat menarik Ustadz ya dari segi tuh warna. Kan, ya. Mana ini? Nah ini ya, ini insya Allah nanti dalamnya salah satu diantaranya huruf-huruf. Dan memang tidak hanya berbentuk komik ya, tapi ini pun juga bisa di-scan. Dan scan-nya itu animasinya lucu banget ya. Animasinya ada di sini, bisa scan QR code. Terus di sini pun juga bisa scan QR code untuk pembelajaran makhraj. Ini kita ngebahas makhraj di sini ya.
dan saya yang membuat videonya sendiri insyaallah. Nah, ini ya, ini untuk isi-isinya yang tadi saya perlihatkan di buku Iqra ini. Insya Allah kita khususkan nih untuk teman-teman ayah bunda yang khusus di kelas besar ataupun kelas private. Nah, kita insya Allah tidak akan akan dibedakan dengan di ini sepertinya ya, di toko-toko ya mau Instagram ataupun TikTok ya, Shopee. Itu kita memang fokus untuk ngejual gitu ya. Kalau di sini saya sepertinya agak kurang kalau misalkan kalau ngejual itu kurang oke, lebih baik hanya menawarkan saja. Kalau ayah bunda mau silahkan monggo. Kalau diukur dari harga ini 99.000, tapi kalau misalkan ayah bunda terlalu mahal 99.000, monggo ya, sebesar rasa syukur saja. Atau misalkan ayah bunda mempunyai rezeki yang lebih, itu pun juga monggo. Insya Allah kita semuanya rencana untuk alokasi di kelas besar ini kita akan alokasikan kepada tadi ya device yang kita perlukan. Terus berikutnya para guru-guru Al-Quran, dan terkhusus kita pun juga sudah mempunyai tempat alokasi untuk penghafal Al-Quran. Di sana pun juga kita alokasikan kepada mereka. Jadi insya Allah semua hasil dari buku karya kita, yang insya Allah sebetulnya 2 sih Agesa. Ada buku Makhraj yang terbaru, dan ini yang baru kita bereskan, buku Iqra ya. Ini Iqra-nya bukan Iqra yang pada umumnya ya, Iqra metode Banaba. Makanya di sini disebutkannya komik Iqra, Bapak Ibu sekalian ya. Terus sedikit spilkan tadi juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita pun juga sedang membuka sedekah jariah juga. Nah, ini saya perlihatkan Agesa ya. Nah, di sini nih. Ini ya. Jadi untuk persiapannya di sini memang masih 0 ya. Ini baru kita buka. Sebetulnya saya rencananya bukanya nanti hari Ahad. Nah, cuman Agesa sudah menyepilkan, ya udah kita buka sekarang saja ya. Nah, ini dananya masih terkumpul 0 ya, ayah bunda sekalian. Yang kita butuhkan di sini device yang kita gunakan untuk live streaming, untuk ngajarin juga para asatid ya. Asatid mengajarkan kepada para peserta gitu ya. Berupa seperti mikrofon, kita memerlukan 5 mikrofon. Terus ini mikrofon yang memang betul-betul rekomendasi ya. Nanti insya Allah untuk videonya kita sharekan di grup saja ya, Agesa ya. Dikarenakan di sini masih belum di render ya. Jadi insya Allah nanti kita kirimkan di grup. Terus lampu sorot juga seperti halnya ini nih ya, untuk background seperti ini. Terus ada juga kita memerlukan ya seperti laptop, webcam ya, rakit PC 1, terus ada tab juga untuk media pembelajarannya dan yang lainnya. Nah, total yang kita butuhkan sebetulnya di sini hampir 50 juta, lumayan ya. Tapi sebetulnya di sini kita support gotong royong saja ya. Gotong royong Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun, sebesar apapun yang akan disupport di sini, insya Allah akan kita gunakan dan dimasukkan ke sini, gitu ya. Nah, ini dikarenakan sebetulnya belum siap untuk di-sharekan, tapi sudah di-spillkan oleh Agesa, ya udah kita spillkan saja di sini, ya. Nah, barangkali kalau untuk selebihnya lebih enak sepertinya nanti hubungi saja Agesa ya. Seperti itu ya Agesa ya, atau hubungi admin. Nanti kalau misalkan ayah bunda ingin bantu support device yang kita perlukan ya. Nah, ini sepertinya kurang kurang informasi di video. Nanti saya akan sharekan di grup video yang sedang dibangun ya. Jadi nanti dari 0, dari pembangunan awal sampai sekarang alhamdulillah sudah tahap berapa persen ya Agesa ya? Ada 90% ya? Hampir, kalau untuk itu udah. Adalah ya. Udah, lumayan San. Ya, bahkan hampir 100%, tinggal di finishing bersih-bersih doang atau dicat lagi gitu ya, seperti itu ya. Itu aja barangkali karena tadi ya sekilas biar lengkap ya apa yang Agesa sampaikan, biar Bapak Ibu sekalian pun juga bisa bersiap-siap untuk senantiasa supportnya. Insya Allah ini kita ngajakin ayah bunda untuk bersedekah jariah gitu ya, untuk device Sobat Ngaji ya. Device itu seperti ini nih. Ini ya, device mikrofon, terus kita pun juga backgroundnya seperti ini, suaranya seperti ini, terus laptopnya dan kamera yang kita gunakan biar nanti bisa digunakan oleh asatid seperti ini ya. Bisa menggunakan untuk bedah mahrojnya juga dan seterusnya ya. Baik, sepertinya cukup dulu untuk informasi lebihnya. Sepertinya kurang Agesa ya, kurang waktu kita, tapi kita manfaatkan untuk memaksimalkan talaki terlebih dahulu ya. Afwan Bapak Ibu sekalian, agak terganggu sedikit dengan
informasi yang sudah kita infokan. Mudah-mudahan manfaat dan juga ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kebersamaan dan juga untuk untuk amal jariah bersama juga. Ya. Siap, insya Allah kita sediakan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Sepertinya kita 3 orang ya, 3 orang Agesa kita berikan kesempatan. Tadi Kak Fatir, boleh Kak Fatir? Monggo, udah lama nih Kak Fatir gak baca juga ya. Siap Kak Fatir? Ada Kak Fatir? Siap ya. Sebentar saya hilangkan dulu ini. Ya. Ayat berapa tadi Kak Fatir? Ayat 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12. Monggo. Ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayazakkaru man yakhsha. Rumai tahan dulu Kak Fatir. Sayadzakkaru man, tahan dulu. Sayazakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Coba wayatanya diperjelas tidak? Wayata janna. Coba diulangi afwan. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Lan kurang tahan sebentar Kak Fatir. Alladzi yaslan naral kubra. Itu coba. Alladzi yaslan naral kubra. Sadaqallahul azim. Nah, hati-hati kalau sod ya, tidak sadaqallah tapi sadaqallahul azim. Itu sedikit saja enggak apa ya. Kak Fatir syukran alhamdulillah ya. Syukran alhamdulillah. Oke, Fan. Nah, tadi ya idgham bigunahnya saja Kak Fatir ditahan, jangan tergesa-gesa. Terus gunah musyaddadahnya pun juga. Terus memang tinggal nanti catatannya adalah di vokal ya. Jadi kejelasan vokalnya perlu, kalau di bahasa Indonesia itu ya artikulasinya biar jelas ya. Jadi pengucapannya diperjelas. Sayadzakkaru man yakhsha. Gitu ya, huruf kho-nya, ta-nya, sin-nya jelas ya. Oke, cukup. Syukron Agesa ya. Kak Fatir syukron. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kira-kira kesempatannya siapa lagi nih yang belum kira-kira, atau saya saja ya sepertinya Agesa ya. Langsung aja Ustaz Ari, langsung dipilih saja. Biar tahu nih siapa saja yang belum. Di sini nih. Ada yang on cam dulu. Kita ada Ibu Muftiah. Ini ya yang lagi on cam nih. Siap. Alhamdulillah rezekinya Bu. 3 ayat ya. Monggo. Ya. Ya, ta'awudz terlebih dahulu Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 ya Ustaz. Ayat 10, 11, 12. Sayadzakkaru man yakhsha. Coba kho-nya agak tebal sedikit Bu. Man yakhsha. Nah, kalau huruf kho nanti sedikit nekuk ya. Nah gini Bu. Sayadzakkaru man jadi tebal ya. Tidak akan beda ya. Sama agak nutup gitu ya. Nekuk ya. Coba. Nah, itu. Itu kerasa tebal. Terus, coba diulangi. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, gitu. Sip. Sudah?
Iya, cukup Bu, lanjutkan. ويتجنبها الأشقى Satu ayat lagi. الذي Alladzi. الذي يصلى النار الكبرى. Coba di rollnya. Alladzi yaslan narul kubra. Rol kubra. Nempel. رول كبرى. Nah, gitu diulangi Bu. Alladzi. الذي يصلى النار الكبرى. Nah, mantap. Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, cukup Bu. Alhamdulillah, bagus ya. Syukran. Oke, tadi huruf kho dan lam ya. Oke. Afwan. Siap, kita lanjutkan. Satu lagi di sini sepertinya ada yang baru saya lihat juga. Ada Bapak Husairi sepertinya dari Depok nih. Siapa? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baru ya Pak ya? Baru bertalaki ya? Baru ya. Betul. Sip, berarti cocok nih rezekinya. Alhamdulillah. Yang lainnya sepertinya nanti insya Allah mudah-mudahan rezekinya ya. Oke, silakan Pak. Ayatnya ayat 10, 11, 12. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru may yakhsha. Rumai itu gombi gunanya kurang tahan Pak. Sayadzakkaru may yakhsha. Yakhsha. Oke, Afwan, kita ulangi. Bapak Ibu sekalian yang lainnya boleh kerjasamanya untuk di-mute-kan terlebih dulu ya, biar tidak bentrok suaranya. Oke, siap. Monggo Pak, diulangi Pak. Sayadzakkaru may yakhsha. Nah, sya-nya kepanjangan hati-hati. Sya sedikit aja. May yakhsha. May yakhsha. Iya. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan narul kubra. Kubero, ku-nya hati-hati kepanjangan kubero, tapi kubero. Alladzi yaslan narul kubra. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Dari Depok Pak ya. Udah lama Pak suka ikut gabung di kelas besar? Baru ini. Oh baru ini, Masya Allah ya. Berarti tahu dari mana Pak infonya? Ada dari WA siapa gitulah. Ada yang gitu, di-sharekan ya. Alhamdulillah. ada yang nge-share terus. Masya Allah, jariah tuh ya untuk yang nge-sharekan. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini terima kasih ya atas kebersamaannya dan tentunya Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini mudah-mudahan keberkahan untuk ayah bunda sekalian dan juga tentunya tetap semangat ya karena segala sesuatu yang kita maksimalkan pada malam hari ini semuanya untuk membaca Al-Qur'an ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Di sini ada tahap belajar dan mengajarkan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian di sini orang yang belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Ibu sekalian dengan Al-Qur'an. Begitupun juga khairukum man ta'allama al-Qur'an ya wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya juga. Ya, insyaallah di sini pun juga sebetulnya bukan saya mengajarkan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar, tapi di sini ada mengajar dan belajar dan mengajar gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang dimuliakan oleh Al-Quran. Ya, sebaik-baiknya yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan juga semangatnya, istiqomahnya, dan jangan lupa juga disiapkan juga di program-program yang lainnya seperti di Maghrib Mengaji di hari Kamis kita fokus kepada tahsin
Al-Kahfi. Jadi nanti tahsinnya itu bentuknya itu adalah bacaan ya, bacaan yang perlahan-lahan. Mudah-mudahan dengan bacaan yang perlahan-lahan tidak mengejar kecepatan, tapi kita bisa mentajwidkan dan juga lebih tumanina ya, dan bisa mentadaburi apa yang kita baca juga, khususnya Al-Kahfi ya. Terus nanti di hari Ahad pun juga kita ada bukan beda tajwid tapi tahsin ilmi dan amali, beragam ya. Jadi untuk materinya beragam, dan insya Allah materi yang akan disampaikan nanti di hari Ahad itu nanti rahasia sepertinya. Di stay saja di grup masing-masing. Judulnya insya Allah nanti menarik juga ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang baru, dan termasuk akan saya spillkan juga memang buku tahsin yang sudah saya susunkan, nanti kita akan bedah di hari Ahad nanti insya Allah ya, yang akan disampaikan juga nanti ya. Nanti ini nih. Nah, ini yang akan kita bahas nanti tuh ya. Fuan, di sini kita perlihatkan sedikit. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti modulnya sudah saya susunkan. Insya Allah nanti pembahasannya di hari Ahad. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian stay terus di grup masing-masing untuk ikut program kelas besar yang lainnya gitu ya. Dan tadi beberapa informasi yang tentunya selebihnya silakan Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi tim kita ya, Agesa dan juga ada Teshifa, yang bisa Bapak Ibu sekalian bertanya kepada Agesa dan Teshifa berkaitan dengan kelas private, berkaitan dengan program tadi ya, Jariah Bersama. Meskipun videonya nanti insya Allah kita sharekan lah malam hari ini ya Agesa. Ini dibocorin nih sama Agesa nih. Ya, terus nanti buku pun juga insya Allah ini kita akan rilis atau launching ya, launching di Oktober. Jadi untuk bulan ini belum ya. Ini hanya saya ini aja ya, apa namanya, memperlihatkan kepada ayah bunda biar penasaran aja ya. Buku karya kedua berarti ya, buku karya kedua dari buku Mahraj. Sebetulnya enggak, karya kita udah berapa ya Agisa ya? Poster udah terus banyak, poster Ustaz. makomat, wah udah banyak nih. Udah banyak banget, Ustaz. Alhamdulillah ya. Hitung ya, Ini alhamdulillah. berarti dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti kelima ya. Nanti kelima, setelah ini ada buku Mahrajnya. Terus setelah buku Mahrajnya pun juga ada ini nih. Kita punya buku yang judulnya adalah Jejak Perjalanan Mad. Nah, gitu ya, jejak perjalanan mad. Jadi semua mad di situ, Pak Bu ya. Terkhusus tadi modul yang sudah saya sharekan itu materi-materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya ya. Mohon doanya mudah-mudahan kita memunculkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat dan bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Dan beruntungnya ayah bunda sekalian pada kesempatan ini bisa hadir di kelas besar, yaitu banyak reward yang akan Bapak Ibu dapatkan. Terkhusus tadi ya, buku kita tidak akan menyamakan ya, buku-buku ini nanti kita memang akan jual karena memang layak dijual kan ya. Ini kita desainkan, kita buatkan buku karena ini buku ya, berbentuk buku, dan ini memang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk dijual ya. Ada di Shopee, Instagram nantinya. Tapi sepertinya keberuntungan ayah bunda sekalian di sini tidak disamakan dengan di toko gitu. Ini kita khususkan, monggo, kita tidak akan memberatkan sama sekali, tapi kita pun juga memberikan kesempatan kepada ayah bunda yang ingin berbagi juga ya. Saya Ustaz mau beli banyak nih untuk dibagiin peserta yang belum dapat buku. Wow, Masya Allah, itu luar biasa tuh ya. Yuk saling gotong royong dan seterusnya. Dan insya Allah segala sesuatu yang sudah kita konsepkan di Sobat Ngaji itu tidak hanya alokasi yang akan didapatkan untuk para sobat para guru-guru Sobat Ngaji. Tidak hanya itu, kita pun juga mengalokasikan kepada Masjid Al-Fat ya, yang mana di sana ada para penghafal Al-Quran. Sudah kami kontribusikan juga hasil dari ayah bunda support, dan kita pun juga salurkan kepada mereka ya. Tapi yang memang yang diprioritaskan tetap asatid kita yang mengajarkan ayah bunda ya, itu kita prioritaskan. Nah setelah itu kita akan menyebarluaskan harta Bapak Ibu sekalian yang sudah disupportkan kepada Sobat Ngaji. Mau itu di buku, mangga silakan ya. Mau itu di support device pun juga monggo. Ataupun saya mah Ustaz nggak perlu buku, nggak perlu misalkan
device yang lainnya saya ingin support buat asatid, mau enggak? Ya, itu silahkan bisa disesuaikan dan juga bisa didiskusikan bersama tim kami ya. Insya Allah ini sebagai pembuka gerbang amal jariah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama saja bergontong royong. Mudah-mudahan amal jariah ini mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Insya Allah semuanya akan menjadi kebermanfaatan, tidak hanya untuk asatid, tidak hanya untuk pesantren ya, tapi kebermanfaatannya pun juga untuk semua yang ada di kantor barangkali ya, itu karyawan dan seterusnya. Kebayang tidak ayah bunda kalau rizki atau harta ayah bunda sampai kepada satu orang saja gitu ya, satu orang saja, mau itu asatid ataupun karyawan, itu satu orang di situ mempunyai 3 keluarga misalkan ya, anak 2 atau 3 ya. Terus hasil dari harta ayah bunda sekalian menjadi makanan, menjadi tenaga, energi gitu ya. Terus mata pencaharian mereka insya Allah ya. Karena kita circle-nya memang di kantor itu kalau dihitung Agisa di kantor itu ada berapa karyawan ya? Kalau di kantor mungkin ada bisa 60 lebih. 60 ya tuh, Masya Allah ya. Ini yang sedang kita perhatikan dan sedang kita ya berikan kepada mereka sesuatu yang memang akan bermanfaat ya. Terkhusus memang guru-guru yang insya Allah kita akan ada rekrutmen. Ini barangkali nih ayah bunda sekalian, ini juga informasi. Nanti di Oktober, November, Desember, ayah bunda kalau ingin merekomendasikan seseorang ya, guru ya, merekomendasikan guru boleh ya. Boleh, insya Allah akan kita buka rekrutmen guru di Oktober, November, Desember. Gitu ya. Ini juga boleh, silakan bisa merekomendasikan. Saya punya guru di sini mau rekomendasiin biar jadi guru sobat ngaji, monggo boleh ya. Ini kita sama-sama saja gitu ya. Sama-sama membantu dan mudah-mudahan ya itu jadi amal jariah untuk ayah bunda ya. Mengajak saja itu luar biasa ya. Itu sebelum ke yang lainnya saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda, barangkali anak ayah bunda yang berpotensi ngajinya bagus, ngajarinya bagus, boleh untuk digabungkan. Nanti ada pendaftarannya. Terus misalkan ayah bunda punya guru juga, misalkan gurunya hanya di madrasah saja atau di rumah saja, coba ajak biar mereka menjadi mendapatkan ilmu lebih di media sosial gitu ya. Salah satu di antaranya di metode yang sudah kita buatkan. Terus misalkan tidak hanya anak kita sendiri, guru kita, saudara kita misalkan rekomendasi, saya punya saudara di Bandung, boleh juga sama ya. Ini mohon maaf agak memanjang waktunya, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat harapannya itu ya. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian dari saya. Selebihnya mohon selebihnya nanti diinformasikan saja kebutuhan ayah bunda, dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi waktunya lumayan lebih agak menambah. Dan juga insya Allah jangan lupa hari Kamis dan hari Ahad ya kita belajar lagi gitu ya. Dan minggu depan sebetulnya saya izin libur juga saya. Nanti insya Allah diinformasikan di hari Ahad deh ya. Saat kenapa libur ya nanti diinformasikan ya. Biar saya meminta doa juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kajiannya saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Agi Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Yemi. Semangat Bu. Alhamdulillah. Maaf nih suara lagi agak serak, agak batuk. Terima kasih Bu Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz Ari dan Bapak Ibu semua sudah bergabung di malam hari ini. Sekali lagi jangan lupa di set remindernya untuk besok malam untuk maghrib mengaji di hari Kamis 18.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk di hari Ahad jam 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bapak Ibu sekali lagi jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan mengenai program-program yang ada di Sobat Ngaji berkaitan dengan kelas tahsin akbar, kelas tahsin private ataupun dengan program-program lainnya, Bapak Ibu boleh hubungi admin kami dengan senang hati. Insya Allah akan kami bantu jawab dan juga kami bantu untuk bisa Bapak Ibu dapat bergabung di program-program kami. Dan sepertinya di sini waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita pamit undur diri.
Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin jika terdapat kekurangan pada malam hari ini. Mohon kiranya dimaafkan. Juga Bapak Ibu jika tadi masih ada yang belum bisa tadi bergabung untuk sesi tanya jawab ataupun talakinya malam hari ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya jadi kesempatan untuk rezeki Bapak Ibu semua untuk bisa bergabung kembali. Aja. Baik. Dan tentunya sehat-sehat Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan seperti biasa sebelum ditutup, marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Dan terakhir Bapak Ibu sebelum ditutup, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan kameranya ya, supaya bisa saling mengenal juga. Mungkin nanti suatu hari kita akan bertemu secara offline ya, biar saling mengenal. Bapak Ibu boleh berkenan dinyalakan kameranya sebentar beberapa saat. Kita akan dokumentasikan bersama untuk malam hari ini. Baik, bisa dibantu untuk dikecilkannya. Sakit ya bisa. Masya Allah. Semoga lekas sembuh Ibu. Iya, amin. Baik. Ya. Baik, sudah di capture? Ya, sudah. Keren Satari. Ya, terima kasih Bunda Mulyati. Insya Allah sehat-sehat. Masya Allah. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di esok hari dan juga di Ahad. Jangan lupa di-set remindernya dan juga disampaikan ke orang-orang sekitarnya, keluarganya, sahabatnya, juga orang-orang terdekatnya ya, untuk bisa bergabung di program Sobat Ngaji. Insya Allah. Baik, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Ya, Agisa, terima kasih. Dengan senang hati Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. مقام الرصد والعجب بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. مقام